Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Kita sharing kembali tentang manajemen keuangan peternakan sapi perah ya, supaya apa supaya bro and sis mengelola keuangan itu semakin bagus, semakin baik, dengan harapan keuntungannya menjadi optimal ya. Oke, manajemen keuangan adalah pilar fundamental di dalam pengelolaan usaha peternakan sapi perah yang berkelanjutan. Kalau tidak dikelola dengan baik, kalau sampai rugi, nah ini berabe ya. Oke, dalam industri peternakan sapi perah ya, terutama yang modern, penguasaan aspek finansial sama pentingnya dengan penguasaan teknik budidaya. Jadi presentasi ataupun sharing ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman yang secara komprehensif tentang prinsip pengelolaan keuangan, khususnya untuk usaha peternakan sapi perah yang memiliki karakteristik keuangan yang unik ya, dibandingkan peternakan yang lain ya, termasuk sapi potong, unggas dan lain-lain. Nah, industri peternakan sapi perah ini memiliki siklus produksi yang kontinu dengan arus kas harian ya. Kalau misalnya ternak ataupun sapi perah, sekali dia diperah ataupun sekali laktasi, sekali produksi terus, insya Allah dengan pengelolaan yang baik itu akan mendapatkan penghasilan harian. Kemudian biaya produksi yang tinggi untuk pakan dan kesehatan ternak. Kemudian berikutnya adalah nilai investasi awal yang besar ya, serta fluktuasi harga susu yang dipengaruhi oleh pasar global. Nah, pengelolaan keuangan yang tepat ini akan membantu peternak dalam menghitung biaya produksi misalnya, kemudian menentukan harga jual, mengoptimalkan modal kerja, serta juga mengevaluasi dan merencanakan pengembangan usaha atau pengembangan usaha biar berkelanjutan terus dan bisa meningkatkan kesejahteraan peternak. Nah, kita bahas juga tentang karakteristik keuangan yang unik tadi ya dari peternakan sapi perah. Yang pertama itu adalah siklus produksi kontinu ya. Maksudnya siklus produksinya dari usaha sapi perah ini kontinu. Peternakan sapi perah menghasilkan arus kas harian, jadi bisa mendapatkan penghasilan harian dari penjualan susu. Nah, ini tidak bisa atau terjadi pada ternak lain. Inilah keunikan ya. Berbeda dengan siklus produksi musiman ya pada beberapa jenis peternakan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah biaya produksi tinggi. Biaya pakan, kesehatan ternak merupakan komponen biaya yang sangat signifikan dan seringkali mencapai mayoritas dari total biaya operasional. Kemudian investasi awal itu biasanya cukup besar ya. Jadi memulai usaha peternakan sapi perah membutuhkan investasi kapital yang substansial untuk pembelian sapi, misalnya pembangunan infrastruktur dan peralatan. Nah, berikutnya adalah fluktuasi harga susu. Harga susu di pasar global ini dapat berfluktuasi, bisa juga mempengaruhi pendapatan dan keuntungan peternak secara langsung. Jadi memahami karakteristik ini sangat penting untuk merancang bagaimana strategi keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Ini memungkinkan peternak untuk mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam industri ini.
Oke, berikutnya adalah manfaat pengelolaan keuangan yang tepat. Ini bagaimana manfaatnya? Pertama juga akurasi biaya produksi. Jadi memungkinkan peternak menghitung biaya produksi itu secara akurat. Kemudian penting untuk penetapan harga dan perencanaan anggaran nantinya. Kemudian harga jual yang kompetitif ya, membantu menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan dan menjaga daya saing di pasar ya. Berikutnya adalah optimalisasi modal kerja. Jadi dengan pengelolaan yang baik dan tepat ini akan bisa berdampak pada optimalisasi modal kerja. Jadi memaksimalkan penggunaan modal kerja untuk operasional harian misalnya ya, dan memastikan likuiditas usaha. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja usaha. Jadi memungkinkan evaluasi kinerja usaha secara periodik ya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial nantinya. Nah, jadi dengan pengelolaan keuangan yang baik, peternak dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, mulai dari perencanaan misalnya hingga pelaksanaan operasional demi keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Oke, komponen biaya produksi peternakan yang ada ya, terutama peternakan sapi perah ini, yang biasanya muncul adalah biaya investasi awal. Pembelian sapi perah misalnya ya, itu akan 60% sampai 70% dari total investasi itu akan mengambil porsi ya, sekitar 60-70% total investasi itu untuk pembelian sapi perah. Kemudian pembangunan kandang dan fasilitas pendukung ya juga akan harus dipenuhi ya secara baik ya, tentunya ada proporsinya tertentu. Kemudian ada peralatan pemerahan dan pendingin susu, karena kita tahu bahwa susu itu kalau tidak terkelola dengan baik, susu itu termasuk produk yang mudah rusak. Jadi biaya ini merupakan pengeluaran yang besar di awal dan menentukan skala serta kapasitas produksi peternakan. Berikutnya adalah biaya operasional ya, atau variabel pakan misalnya ya, 60-70% biaya produksi, ditambah obat-obatan dan vitamin, ada juga tenaga kerja harian, kemasan dan distribusi susu. Nah, biaya variabel ini berfluktuasi sesuai dengan volume produksi dan harga input nantinya ya. Berikutnya adalah biaya operasional tetap. Yang pertama kita harus hitung adalah penyusutan peralatan ya. Kemudian gaji karyawan tetap, pemeliharaan rutin, termasuk listrik dan air ya. Nah, biaya tetap tidak banyak berubah walaupun ada fluktuasi dalam volume produksi. Nah, pemahaman hal-hal di atas mulai dari biaya investasi awal, biaya operasional tetap, atau ini semua harus dipahami yang mendalam ya, tentang setiap komponen biaya ini sangat krusial nantinya. Karena apa? Untuk mengelola supaya usaha ternak kita itu lebih efisien dan profitabilitasnya meningkat ataupun optimal nantinya ya. Oke, berikutnya adalah pencatatan keuangan dasar untuk peternakan. Misalnya sistem pencatatan ya, kita buat misalnya buku kas harian ya, di mana kita akan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran tunai setiap hari. Kemudian kita buat buku stok makan dan obat-obatan ya,
yang memantau nantinya persediaan dan penggunaan pakan, vitamin, dan obat-obatan. Juga buku produksi susu atau recording susu ya, yang mencatat volume susu yang dihasilkan setiap hari per sapi atau per kelompok sapi. Kemudian laporan laba rugi ya, menyajikan pendapatan penjualan susu dikurangi total biaya produksi variabel dan tetap ya, untuk mendapatkan laba ataupun rugi bersih dalam periode tertentu. Berikut adalah pencatatan keuangan tentang neraca ya. Jadi menggambarkan posisi keuangan peternakan pada waktu tertentu termasuk aset ya. Misalnya ternaknya, peralatan, bangunan, dan juga kewajiban hutang dan modal. Nah, pencatatan yang rapi dan laporan keuangan yang akurat tentunya itu menjadi fondasi untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan finansial yang tepat nantinya ya. Oke. Kita sampai ke pembahasan tentang analisis kelayakan usaha peternakan. Misalnya yang sering dipakai itu break even point ya, atau BEP ya. Perhitungan volume produksi minimal dalam liter susu yang diperlukan untuk menutup semua biaya baik itu tetap dan variabel. Rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per liter dikurangi biaya variabel per liter ya. Jadi itu BEP. Kemudian yang berikutnya return of investment atau dikenal dengan ROI. Bukan nama orang ROI ya. Jadi mengukur efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan. Rumusnya bisa ROI ini laba bersih dibagi total investasi kali 100%. Nah, angka ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah investasi kita. Ada juga parameternya dalam bentuk payback period atau PP ya. Jadi mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal ya. PP itu sama dengan total investasi dibagi dengan laba bersih per tahun. Jadi periode pengembalian yang lebih singkat umumnya lebih disukai. Nah, analisis ini akan membantu ya siapapun bro and sis ya ataupun peternak dalam menilai potensi keuntungan ataupun resiko dan keberlanjutan investasi pada usaha peternakan sapi perah yang kita kelola. Nah, berikutnya adalah bagaimana strategi efektif pengelolaan keuangan ya, bisa ditinjau dari manajemen kas ya. Jadi memisahkan rekening usaha dan pribadi. Kemudian menyiapkan dana darurat sekitar 10-15% dari omset. Kemudian pengendalian biaya ya, misalnya efisiensi pakan melalui formulasi ransum yang tepat. Misalnya kita menggunakan pakan lokal ya, potensi lokal yang ada, ini akan membantu pengendalian biaya, termasuk pencegahan penyakit, upaya preventif untuk jangan sampai ada ternak sakit. Ini akan mengurangi biaya ataupun pengobatan ya. Berikutnya adalah diversifikasi pendapatan ya, melalui misalnya ya penjualan pupuk organik dari limbah, dan ini sekarang sangat menjadi idola, banyak yang membutuhkan dan harganya cukup lumayan ya. Berikutnya adalah pengembangan agrowisata peternakan ya, eduwisata peternakan juga, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi strategi ini akan membantu meminimalkan resiko finansial, meningkatkan stabilitas pendapatan, dan mengoptimalkan keuntungan peternakan sapi perah ya.
Jadi kalau kita proyeksikan keuntungan peternakan sapi perah misalnya perusahaan X, nah proyeksi ini secara linear kalau kita kelola dengan baik ya. Jadi proyeksi ini didasarkan pada asumsi efisiensi operasional yang terjaga, peningkatan produksi susu dan manajemen biaya yang ketat misalnya. Dengan strategi keuangan yang terancana ya, perusahaan X ini diharapkan dapat mencapai target profitabilitas dan memperluas skala usahanya di masa depan. Jadi grafik di atas ini ya menunjukkan proyeksi laba bersih peternakan sapi perah perusahaan X ya selama 5 tahun ke depan. Terlihat adanya tren peningkatan laba bersih dan yang stabil tentunya ya, menandakan pertumbuhan usaha yang positif. Ini kita ketahui ataupun kita sadari bahwa produk susu ini adalah suatu produk yang sangat amat dibutuhkan ya untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan konsumsi protein hewani yang paling mudah ya. Jangan sampai kalau di negara kita terjadinya stunting misalnya. Nah, hal-hal ini bisa kita kelola, bisa kita manage dengan baik dengan harapan ya tentunya ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita terutama di bidang protein hewani ya ini akan tercapai ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita tetap optimis ya. Kita selesai dulu kita nanti akan lanjutkan di bahasan berikutnya ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.